You two need a little help. I will give you the best possible chance of getting pregnant. How does that sound? That sounds great. Am I going to be one of those women who has it all? My career, my kids, my old man by my side? You're going old. You are 100% pregnant. Welcome to the family. How are you? A little crazy. Honey, me too. I'm having the wildest mommy brain lately. I don't think it's mommy brain. I think Dr. Hindle did something. I think they're in on it. In on what? Prepartum depression hits about 1 out of 5 women. I'm not crazy. They're trying to make me think I'm crazy. Dr. Hindle gives me a bad feeling. I want to see someone more natural. No, I will not let that happen. Brilliant. Halo semua, kita dari kelompok B4. Pada video ini kita akan melakukan diskusi kita tentang review film False Positive. Selamat menyaksikan! Positif adalah film horor psikologis yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh John Lee. Cerita ini berfokus pada Lucy sebagai pemeran utama dan suaminya Adrian yang mempunyai dan berjuang dengan masalah infertilitas. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan Dr. Hindle, seorang dokter kesuburan terkenal. Setelah menjalani perawatan, Lucy akhirnya hamil. Namun dia mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan kehamilannya dan mulai curiga dengan Dr. Hindle dan praktek klinisnya. Ketika kehamilan Lucy berlanjut, dia mulai mengalami serangkaian kejadian aneh dan mimpi buruk yang membuatnya mempertanyakan realitas dan kesehatan mentalnya. Film ini mengeksplorasi tema-tema tentang kepercayaan, trauma, dan manipulasi dalam konteks medis, serta memberikan kritik terhadap industri kesuburan. Dengan atmosfer yang mencekam dan plot twist yang mengejutkan, False Positive membawa penonton dalam perjalanan psikologis yang menegangkan. Jadi di dalam film False Positive ini ada karakter namanya Dr. Hindle, di mana dia merupakan dokter spesialis kesuburan, yang mana dia terlibat dalam berbagai tindakan yang melanggar kaidah dasar moral dan juga asas bioetik yang seharusnya ia berikan sebagai seorang dokter. Sedangkan ada karakter utamanya yang namanya Lucy, di mana dia menghadapi berbagai dilema bioetik terkait reproduksi dan teknologi medis yang seharusnya menjadi haknya sebagai seorang pasien. Isu-isu yang terdapat pada film ini sangat-sangat menarik untuk diperhatikan karena masalah bioetik seringkali muncul akibat tidak adanya kejujuran dan kurangnya minat serta ketertarikan pasien terhadap masalah yang ia punya. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang isu-isu bioetik yang terdapat pada film False Positive. Baik, jadi di dalam film False Positive ini ada yang namanya otonomi pasien. Di sini ada otonomi Lucy, di mana sang tokoh utama yang dirampas oleh Dr. Hindle melalui beberapa cara yang signifikan. Kurangnya informasi yang diberikan, Dr. Hindle gagal memberikan informasi lengkap dan mendetail mengenai prosedur medis yang akan dijalani oleh Lucy. Tanpa informasi yang memadai, Lucy tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar berinformasi mengenai perawatan reproduksinya. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak otonomi pasien yang seharusnya diberdayakan untuk memahami sepenuhnya setiap langkah dalam perawatan medis mereka. Tekanan dari hubungan pribadi, di mana situasi menjadi lebih rumit karena Dr. Hindle adalah teman suami Lucy. Hubungan pribadi ini menambah tekanan yang dirasakan Lucy, membuatnya sulit untuk menolak atau meragukan keputusan medis yang diambil oleh Dr. Hindle. Tekanan semacam ini mengurai kemampuan Lucy untuk bersikap kritis dan mengambil keputusan yang independen mengenai kesehatan dia sendiri. Jadi di film ini ada juga yang namanya kehilangan otonomi tubuh. Di film ini juga menyoroti pentingnya otonomi tubuh, yaitu hak setiap individu itu untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri tanpa paksaan ataupun manipulasi dari pihak lain. Lucy terasa kehilangan kendali atas tubuhnya karena keputusan medis yang diambil tanpa persetujuannya dan tidak sepengetahuannya. Medis yang diambil oleh Dr. Hindle mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip otonomi tubuh. Dampak negatifnya itu dari kesehatan mental, terus kontrol tubuh,
dan informasi yang membuat Lucy itu merasa cemas dan bingung yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan mentalnya juga. Keadaan ini semakin memperburuk situasi Lucy, menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap otonomi pasien dan memiliki konsekuensi yang mendalam dan merusak. Terus kebenarannya, Dr. Hindle ini tidak menunjukkan transparansi dalam berkomunikasi dengan Lucy. Ketidakjujurannya ini terlihat jelas dalam berbagai aspek perawatan, terus terutama dalam prosedur selective reduction, di mana Dr. Hindle ini tidak memberikan informasi lengkap dan jujur. Kurangnya transparansi ini melanggar prinsip veracity, yaitu kewajiban seorang dokter itu untuk berkata jujur dan memberikan informasi yang akurat kepada pasien. Privasinya juga, Lucy dijadikan subjek penelitian tanpa sepengetahuan ataupun persetujuannya, yang merupakan pelanggaran serius terhadap privasi pasien. Setiap tindakan medis yang dilakukan itu harus berdasarkan persetujuan pasien, dan pelanggaran privasi ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak pada pasien. Baik, kemudian ada proses confidentiality di mana kerahasiaan, di mana Dr. Hindle memanfaatkan informasi pribadi Lucy untuk kepentingan penelitian yang tanpa izin. Manipulasi genetik yang dilakukan termasuk penggunaan sperma oleh Dr. Hindle sendiri dilakukan tanpa sepengetahuan Lucy. Tindakan ini melanggar prinsip confidentiality di mana informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan dengan persetujuan pasien. Kemudian ada aspek fidelity di mana kesetiaan. Dr. Hindle tidak menunjukkan kesetiaan kepada Lucy sebagai pasiennya. Kesetiaan dalam praktek medis berarti dokter harus bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Namun, Dr. Hindle berulang kali berbohong dan menyembunyikan informasi penting dari Lucy, sama seperti suami Lucy yang juga tidak jujur. Pelanggaran ini menghancurkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Kemudian juga ada aspek informed consent di mana yaitu persetujuan yang informatif. Persetujuan yang didapatkan dari Lucy tidak benar-benar berdasarkan pemahaman penuh, karena Dr. Hindle tidak memberikan informasi yang memadai mengenai prosedur medis yang dijalaninya. Prinsip informed consent menuntut bahwa pasien harus memahami sepenuhnya risiko, manfaat, dan alternatif dari setiap tindakan medis. Tanpa informasi yang lengkap, persetujuan yang diberikan tidak sah. Secara keseluruhan, pelanggaran otonomi yang dilakukan oleh Dr. Hindle terhadap Lucy dalam false positif menyoroti pentingnya prinsip otonomi dalam praktek medis, tanpa penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan berinformasi mengenai perawatan mereka sendiri. Kepercayaan dalam hubungan dokter pasien dapat hancur dan kesejahteraan pasien dapat terancam. Nah, selanjutnya di sini ada beneficent atau berbuat baik. Nah, pada prinsip ini, beneficent dalam etika medis mengharuskan dokter untuk selalu berusaha melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien. Dokter harus mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan pasien dalam setiap keputusan medis yang diambil. Namun dalam kasus Dr. Hindle, prinsip ini jelas diabaikan. Dia ada dua poin. Yang pertama itu ada selective reduction. Jadi di sini Dr. Hindle menyarankan prosedur selective reduction yang untuk mengurangi janin yang sedang dikandung oleh Lucy untuk mengurangi komplikasi di masa mendatang. Nah, meskipun prosedur ini bisa jadi bermanfaat dalam situasi tertentu, dalam konteks Lucy-nya, saran tersebut lebih menguntungkan Dr. Hindle daripada si Lucy-nya. Keputusan ini tidak dibuat demi kepentingan terbaik Lucy, melainkan untuk kemudahan dan keberhasilan dari eksperimen. Nah, yang kedua, itu ada agenda pribadi dan eksperimen ilmiah. Nah, di sini Dr. Hindle tampak lebih fokus pada agenda pribadinya dan eksperimen ilmiah yang sedang ia lakukan. Prosedur yang ia lakukan pada Lucy tidak didasari oleh upaya untuk meningkatkan kesejahteraan diri Lucy-nya, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dari untuk eksperimen yang dia lakukan. Keputusan ini menyebabkan kerugian besar bagi Lucy baik secara fisik maupun mental, dan tidak ada upaya nyata melindungi dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari Lucy. Dan selanjutnya adalah non-offense atau tidak membahayakan. Prinsip non-maleficence adalah prinsip dasar dalam etika medis yang menyatakan bahwa dokter tidak boleh menyebabkan kerugian pada pasien. Nah, tindakan medis harus selalu mempertimbangkan risiko dan menghindari bahaya yang tidak perlu. Nah, dalam film ini, Dr. Hindle secara jelas melanggar prinsip ini melalui beberapa tindakan yang merugikan Lucy. Yang pertama, ada manipulasi dan kurangnya transparansi. Dr. Hindle melakukan tindakan medis tanpa memberikan informasi yang memadai kepada Lucy. Manipulasi ini termasuk tidak mengungkapkan sepenuhnya risiko dan tujuan dari prosedur yang ia jalankan. Kurangnya transparansi ini menyebabkan Lucy tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan informasi yang berujung pada memburuknya kondisi mental Lucy. Kemudian yang kedua ada penggunaan sebagai objek penelitian. Dr. Hindle melihat Lucy
lebih sebagai objek penelitiannya daripada sebagai pasien yang harus dilindungi dan dijaga kesejahteraannya. Obsesinya terhadap penelitian dan keberhasilan eksperimennya mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan Lucy. Ini termasuk tindakan yang menempatkan Lucy dalam bahaya fisik dan psikologis secara signifikan, tanpa mempertimbangkan dampak buruk jangka panjang yang dapat terjadi pada dirinya. Ini kami mencapai kesimpulan bahwa film False Positive menggambarkan pelanggaran serius terhadap berbagai prinsip bioetik. Di sini, Dr. Hindle mengabaikan prinsip beneficence dengan memanipulasi Lucy untuk kepentingan pribadinya dan tidak memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk persetujuan yang benar-benar sadar. Hak otonomi Lucy pun juga dilanggar melalui manipulasi dan paksaan, sementara privasinya dirusak dengan prosedur invasif tanpa persetujuan yang jelas. Informasinya pun, baik pribadi dan medisnya, juga tidak dirahasiakan dan disalahgunakan demi penelitiannya sendiri, yang merupakan pelanggaran prinsip kerahasiaan. Selain itu, baik Dr. Hindle maupun suaminya Adrian tidak menunjukkan kesetiaan, mengkhianati kepercayaan dan hak Lucy untuk membuat keputusan medisnya sendiri. Pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam menghormati hak pasien dan menyoroti pentingnya etika dalam praktik medis. Jadi itu tadi hasil diskusi kami mengenai film False Positive yang mengingatkan kita akan pentingnya etika dalam praktik medis untuk melindungi hak dan kesejahteraan pasien. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk menghargai serta memperjuangkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan medis.